Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang saya hormati para hadirin, para undangan, ada Ustadz Muhammad Priyanto selaku Direktur Yayasan Perguruan Irsyad Surabaya, para pengurus takmir, Ustadz dan Ustadzah BTQ, dan para panitia serta para imam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk silaturahim dan evaluasi kegiatan yang telah kita selenggarakan di bulan Ramadan serta kegiatan di 1 Syawal. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik dan ini sebuah hal yang patut kita syukuri dan juga menjadi alasan bagi kita untuk juga berterima kasih kepada antum-antum yang telah berpartisipasi dalam kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak hanya berhenti pada tahun 1443 Hijriah, namun bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Insya Allah kita harapkan antum-antum bisa terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kita, baik selaku imam maupun kegiatan di dalam kepengurusan kepanitiaan dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Dan ini satu hal yang patut kita syukuri ketika kita melihat antum, para syabab, fatayat, pemuda dan pemudi mau terlibat di dalam kegiatan ini. Ini satu hal yang patut kita syukuri karena memang kegiatan-kegiatan kita itu dari dulu ya, dalam konteks Al-Irsyad itu yang berjuang, yang menghidupkan itu para pemudanya. Yang sekarang sudah mulai redup. Yang berjuang ya Pak Amang, saya, pemudanya entah kemana. Tapi dengan melihat kehadiran antum kemarin, kemudian antum yang para wanita, fatayat, ya, para putri yang ikut terlibat, ini menjadi sebuah harapan bagi kita. Insya Allah kebangkitan pemuda-pemuda Al-Irsyad, pemuda-pemuda yang terlibat ini kembali hidup, insya Allah akan bangkit. Dan ingin kita sampaikan bahwa keterlibatan kita di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kemudian antum menjadi imam, ini sebenarnya merupakan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan saya, kebutuhan antum juga. Yang terlibat dalam kepanitiaan Idul Fitri itu sebetulnya bukan yang paling butuh, itu sebetulnya kita. Kita itu yang masing-masing individu. Kenapa demikian? Karena kita ini punya kewajiban untuk ikut terlibat di dalam kegiatan dakwah. Masing-masing orang punya kewajiban, baik laki maupun perempuan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial dakwah itu sebenarnya di dalam Islam bukan hanya kewajiban bagi para ustadz
atau anak-anak yang di pesantren, tapi kewajiban setiap individu muslim. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi ini merupakan kebutuhan kita. Maka ketika kita sudah dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan dakwah maupun kegiatan sosial, antum hadir, ikut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu adalah anugerah dari Allah, di mana Allah telah memilih kita, memilih antum. Di saat banyak pemuda, di saat banyak pemudi, tidak ada keinginan apa-apa untuk ikut terlibat dalam proyek-proyek kebaikan ini. Namun antum dipilih oleh Allah, terlibat di situ. Ini satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita terus bisa menjaga semangat untuk terlibat dalam kebaikan ini, dan ini pastinya akan bermanfaat tidak hanya untuk masjid tapi untuk antum, dan insya Allah juga bermanfaat ketika antum sudah menjadi orang tua. Semua kebaikan-kebaikan kita, proyek-proyek dakwah yang kita terlibat di dalamnya itu juga berpengaruh di dalam mengarahkan kehidupan kita. Antum pastikan itu. Antum kalau dalam usia seperti ini sudah ikut terlibat, Allah akan arahkan kehidupan antum di masa tua itu ke arah yang benar. Tapi kalau kita di masa muda tidak punya rasa tanggung jawab atau rasa ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, ya nanti tuanya pun tidak akan atau susah untuk ikut terlibat dalam hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan di dalam kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan imam, ya, karena saya terkait dengan imam, ini ada satu nasihat dari Dr. siapa? Al-Anazi, ya. Aziz Al-Anazi. Atau bisa baca itu, Risalatul Li'immatil Masajid. Apa artinya? Risalah bagi para imam masjid. Wujubut tafaqquh fi ahkamis shalah fa anta dhamin. Ustaz Muhammad, apa artinya? Nah, dhamin. Ini judulnya, ini imam. Ya. Jadi imam itu kalau ke masjid tidak boleh hanya bawa hafalan dan suara, tapi harus bawa fikih. Harus itu. Wujubut tafaqquh fi ahkamis shalah. Wajibnya seorang imam itu tafaqquh. Tafaqquh itu memahami secara mendalam, bukan mengetahui, tapi dia faham betul urusan salat. Fa anta dhamin. Dalam syariat iman itu yang penanggung jawab. Jadi posisi imam ini Masya Allah loh. Antum ini bukan orang yang jabatannya rendah atau kecil loh. Imam itu tinggi. Dalam ibadah sholat dia penanggung jawab. Maka dia harus mengerti tentang tentang sholat. Ada beberapa kalimat yang dia ucapkan, ya. Ini kita dengarkan semua ya, tapi kita ambil sebagian. نصيحتي لكل إمام أن يتفقه في أحكام الصلاة. يعني يؤسفني ويؤلمني أن تصل إلي أسئلة تقع أخطاء من بعض الأئمة يعني بإمكانه أن يتلافاها بطلب العلم الشرعي. يعني لو جلس هذا الإمام وقرأ رسالة صغيرة في أحكام سجود السهو استطاع أن يعرف كيف يعالج الخطأ في الصلاة. Nah, للأسف. Iya. Jadi dia mengatakan apa tadi? Saya sedih, yu'limuni, yu'sifuni. Sedih, kenapa? Ternyata saya banyak dapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan imam.
Ada imam yang keliru di dalam sholatnya, mereka tidak bisa bagaimana menghadapi kekeliruan di dalam sholat tersebut. Padahal kalau seandainya kata beliau, imam itu membaca saja ahkam sujud sahwi, itu sudah banyak bermanfaat bagi imam. Ya. Kemudian, sebentar. للأسف الشديد الآن يعني يوجد من إخواننا أئمة المساجد الذين نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ويقومون بأعمال جليلة ما يكلف نفسه أبدا أنه يقرأ في فقه الصلاة. Nah, jadi beliau menyampaikan apa? Sangat menyedihkan imam-imam yang sebetulnya mereka itu berpotensi mendapatkan banyak pahala. Antum ketika menjadi imam itu fadilahnya besar. Antum meraih fadilah orang-orang yang di belakang antum. Ya, mereka bisa khusyuk, mereka bisa sholat tenang, mereka senang ke masjid, antum dapat fadilahnya. Tapi kata beliau, sangat disayangkan imam-imam ternyata tidak semuanya mengerti tentang fikih sholat dan ternyata mereka tidak semuanya mau belajar. Ya. Ini yang menjadi problem, padahal posisinya dia itu luar biasa itu, fadilahnya besar. Jabatannya pun dia sebagai dhamin, penanggung jawab. Tapi sayangnya kata beliau, ini di mana ini beliau ngomong ini? Di mana? Jombang? Di mana ini? Kira-kira di mana ini? Di Saudi, di Arab. Artinya apa? Ini ternyata problem umat Islam secara internasional. Ya. Bukan hanya problem Masjid Al-Irsyad. Insya Allah enggak lah, Imam Al-Irsyad insya Allah fakih semua. Insya Allah, cuma harus belajar. Ini problem ternyata. Dia sedih. Bahkan enggak ngerti, enggak mau belajar. Baca saja enggak mau. Padahal imam itu sekali lagi, dia sebagai tauladan, dia sebagai orang yang bertanggung jawab dengan jamaahnya. Ya, ada ratusan bahkan ribuan jamaah itu. Dhaminnya siapa? Seorang imam. خلاص قد يكون صوته جميل قد يكون حافظ لكتاب الله لكن عنده مشكلة في أحكام الصلاة ما يصلح يا إخوان. Nah, خلاص ini saya kira cukup Ustaz. Suaranya indah, ya. Dia punya suara Masya Allah. Hafalan Qur'annya ada, bahkan 30 juz hafal Qur'an, tapi tidak ngerti fikih. Mayas loh kata dia, tidak pantas iki. Ya. Kalau sudah suaranya indah, tajwidnya bagus, hafal apalagi 30 juz, maka ada satu kewajiban. Ya. Tadi di depan sudah dikatakan wujubut tafaqquh, satu kewajiban yakni belajar fikih salat. Ya. Jadi kalau alhamdulillah apa yang kemarin antum tampilkan, ya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita, itu adalah satu kebaikan yang luar biasa. Ya. Kita tidak berpura-pura dan kita tidak menjilat. Ya. Alhamdulillah antum termasuk orang-orang yang disenangi oleh masyarakat. Maka kepercayaan ini harus ditunjukkan dengan akhlak. Tunjukkan dengan akhlak ya akhi. Di luar masjid tunjukkan akhlak antum sebagai seorang imam. Kemudian kepercayaan ini tunjukkan dengan belajar tentang fikih sholat. Dan insya Allah kita ada rencana, ya, ada rencana untuk menyelenggarakan fikih sholat, tentu dengan waktu yang bisa fleksibel buat kita semua. Insya Allah akan kita selenggarakan dan ini semata-mata untuk mengupgrade, untuk memperbaiki, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih baik. Jadi apa yang telah antum tampilkan, jazakumullah khairan katsiran, alhamdulillah jamaah kita ya itu percaya dengan antum dan mereka puas dengan antum, maka kepuasan, kepercayaan ini harus antum buktikan juga dengan akhlak, dengan kebaikan, kemudian dengan tafakuh. Jangan sampai nanti sudah orang seneng sama antum, suaranya enak, pas antum keliru, sholat kemudian bingung. Seharusnya sujud sahwi, tidak sujud sahwi. Akhirat itu jadi bahan apa? Bahan gunjingan, jatuh. Gara-gara satu
kesalahan, ya. Apalagi tinggal di daerah seperti ini. Satu kesalahan khalas, ya akhi. Itu sudah, ya, antum detik ini salah, itu sudah kerumun di pojok sana. Ustadz keliru, Ustadz tidak ngerti, Ustadz, wah. Tapi yang kita takutkan itu bukan omongan orang, tapi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar bukan karena orang. Kita menjadi imam demi Allah, jangan sampai ada niat karena ingin dipuji. Habis amalan antum. Dan antum akan menjadi orang yang terhina. Siapa yang mengharapkan dunia, Allah pasti akan hinakan. Siapapun dia. Tapi kita tampil semata-mata, ya Allah, saya ingin melaksanakan tugas saya sebagai hamba Allah. Saya punya suara yang indah, ya Allah, nikmat. Saya punya hafalan, saya ingin mengabdi di dalam agama ini. Imam itu pengabdian, antum panitia itu pengabdian di dalam agama Allah. Yang semuanya insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Saya kira cukup. Tidak. Ini afwan kalau saya terlalu lama. Kita akhiri dengan hamdalah, dan sekali lagi saya mewakili takmir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi para imam, bagi para panitia yang ikut berpartisipasi, jazakumullah khairan, dan kami harap ini akan berlanjut, ya, akan terus berlanjut, antum bisa terlibat, ini semata-mata demi kebaikan kita bersama. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.